sekarang FOMO udah pasti itu banyak yang FOMO karena hal yang baru, ya kan? Dan kayaknya seru gitu kan. Dan udah mulai ada banyak-banyak yang menganalisa, ya kan? Udah banyak yang sotoy-sotoy. Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Breng, waduh ada brengnya ya nanti. Oke, nah, kali ini kita mau bahas hal-hal yang lagi trending, ya, yaitu adalah Thread versus Twitter. Wah, nih kemarin ramai banget nih yang bahas nih. Hampir semua orang pada update nih ya. Kemarin pas baru launchingnya tuh sudah banyak banget yang langsung move ke sana gitu. Udah banyak di yang follow-followan. Udah pada bikin thread? Aku belum. Belum? Aku udah. Udah ya? Gimana? Asik gak? Asik sih, mirip banget tapi yang Mirip banget ya? Plek ketiplek. Suara gendang ya nggak, oke ini plek sama gitu ya. Jadi nggak tahu nih ya nanti strateginya strateginya Instagram nih, Mark Zuckerberg dan timnya itu apa nih untuk menghadirkan thread ini, karena memang thread dan Twitter ya, terutama pas di awal Twitter ini tuh belum ada platform yang benar-benar bisa ngalahin platformnya si Twitter dalam karakter tulis ya kan. Kalau Twitter itu identik dengan tulisan, terus kemudian baru diupload dengan ada foto, terus kemudian juga ada video-video gitu kan. Nah itu kan sangat sangat berkarakter bahwa itu ada Twitter. Nah tiba-tiba nih ngejreng, tiba-tiba ada thread ini yang dikeluarkan sama si Instagram dan sama persis gitu kan. Tapi kalau secara fitur masih belum selengkap Twitter ya. Jadi tetap fitur itu udah lebih canggih sebenarnya. Tapi Thread mungkin akan kedepannya akan berkamuflase atau jadi improvement juga untuk mereka seterusnya ya untuk pengembangannya. Nah, kita akan baca nih ya. Ini karena artikelnya juga masih belum terlalu ini banget ya, karena masih banyak yang ngulik juga. Jadi kita lihat aja Twitter thread proses Twitter itu fun fact-nya seperti apa. Oke, masuk ke fun fact-nya ya. Thread versus Twitter itu. Jadi kita lihat fun fact-nya thread itu apa ya gitu. Kan banyak udah artikel yang bahas-bahas ya tentang mereka semua ini, tapi kita bacakan dulu historicalnya terhadap thread ini. Oke, Thread ini adalah aplikasi buatan Instagram yang sangat menyerupai Twitter, ya karena sama persis memang bersama Facebook dan WhatsApp, Instagram adalah media sosial milik perusahaan yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg, ya, atau perusahaannya bernama Meta. Ya. Meta hadir di tengah spekulasi soal ajang pertarungan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Wah, ini katanya dia pengen baku hantam ya, tapi di ring saya yang secara legal gitu kan. Terus kemudian Meta merilis aplikasi Thread juga kembaran Twitter untuk HP Android dan iPhone gitu. Jadi selain perang di di dunianya mereka juga gitu kan, di mana memang mereka kalau nggak salah pengen tarung juga ya, tapi di platform-platform kayak gini mereka juga langsung bertarung nih. Nah terus aplikasi Thread kini sudah diunduh di Play Store dan di Play Store atau di App Store gitu di 100 negara, termasuk oleh pengguna HP Android dan iPhone juga di Indonesia. Jadi udah masuk Indonesia, udah bisa dicoba nih, kemarin udah lagi ramai banget ya. Informasinya udah masuk Indonesia juga dan ramai banget pasti itu gila. Hampir semuanya mungkin penggunanya, tapi masih ada juga yang belum ya. Pengguna Instagram pindah ke Thread ya gitu. Nah, keunikannya keunikan thread itu yaitu pengguna juga bisa langsung menghubungkan akun mereka dengan akun yang mereka ikuti dan mengikuti mereka di Instagram. Ya, jadi kelebihannya movementnya tuh cepet ya. Kalau misalkan kalian pindah dari Instagram terus kemudian langsung sinkron dengan Instagramnya, threadnya itu langsung punya tuh. Bahkan kalian bisa follow all, jadi langsung bisa follow semua yang ada di Instagram ya kan, terus kemudian jadi followersnya si yang di threadnya juga, jadi saling follow dan following itu bisa terjadi langsung cepat gitu. Itu mungkin bagus ya karena kita tahu sendiri ya, maksudnya Instagram itu kan, atau misalkan ada akun-akun baru ya, harus cari followersnya lagi, follow lagi segala macam. Jadi ini udah langsung blek aja, langsung cepat. Makanya kemarin tuh langsung ngebum banget aplikasinya. Terus kemudian Tweet juga dikatakan memiliki bentuk yang mirip dengan Twitter. Fitur yang ditawarkan
thread juga mirip misalnya fitur yang mirip retweet dan membuat utas atau thread. Oke, nah benar nih. Jadi kemarin juga karena nge-boom ya, thread itu udah langsung bisa diinstal dan digunakan. Elon Musk-nya juga kemarin sempat nge-tweet juga bahwa competition yes ya kalau nggak salah ya, cheating no. Ya jadi kalau berkompetisi mau nih, boleh nih maksudnya, tapi kalau untuk cheating nggak bisa. Dengar-dengar juga mereka si Elon Musk mau mau melaporkan thread ini ya, bahwa sifatnya ada plagiat gitu. Karena memang benar sama persis banget. Tapi memang Twitter per sekarang lebih lengkap ya, karena di Twitter itu sekarang itu udah ada analitiknya. Jadi yang nge-view berapa, yang like pasti, yang retweet segala macam, tapi yang nge-view tuh udah oke. Bahkan kemarin Twitter itu mungkin sempat heboh juga gara-gara mereka membatasi view-nya. Ya bagi yang verify dan non verify itu kalau nggak salah sehari cuma bisa ngelihat 600 tweet ya. Ya, terus yang verifikasi itu bisa lebih. Kalau nggak salah 6.000 atau berapa gitu. Nanti coba cek aja. Oke. Kurang lebih itu fun fact-nya. Nah, sekarang kita ke question. Gimana? Ada yang mau nanya nggak tentang ini? Ada dong, dan lumayan sih Pak pertanyaannya. Apa tuh? Oke, Kak. Silakan. Oke, saya bacain pertanyaan yang pertama. Boleh. Kan. Thread itu apa sih Mas? Soalnya saya baru denger nih. Barusan saya jelasin. Ini ada yang nanya ya? Iya. Oh, dia harusnya udah denger lah ya. Harusnya udah ada tadi ya jawabannya. Iya, jawaban udah ada ya. Kalau dia nanyain, dia nanya kan sebelum tahu ya berarti ya. Saya bahas lagi ya. Jadi Threads itu sebuah aplikasi platform ya kan. Basicnya tulis ya. Kalau jadi ini kan adopsi ya atau improvement dari Instagram. Instagram itu kan bentuknya kebanyakan ya video, terus kemudian juga ada image juga gitu. Jadi basicnya dia upload video dan foto, kemudian dikasih caption, ya kan. Nah bedanya kalau yang Twitter yang thread ini tulis dulu, ya kan, caption dulu atau threadnya dulu, baru nanti dia bisa upload video dan juga foto ya. Tapi poinnya adalah ini adalah sosial media juga sama, ya kan, yang kita bisa saling bersosialisasi dengan teman-teman kita ya, atau misalkan dengan kerabat-kerabat yang dekat jadi jauh, ya kan, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat dengan Twitter ini. Jadi saling berkomunikasi gitu. Dan kalau misalkan aplikasinya bentuk kayak gimana, persis sama kayak Twitter, cuman ini masih belum lengkap aja. Itu jawabannya. Ada lagi nih. Yang kedua, apa lagi? Apakah orang Twitter akan berpaling haluan nih? Gitu. Oke. Yang baru-baru biasanya orang suka yang baru-baru. Iya betul. Jadi ini kan masih FOMO ya. Jadi orang masih ngikutin. Kemungkinan pindah iya, tergantung ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada yang baru, kemungkinan ya pasti akan orang coba ya. Tapi balik lagi ya, biasanya ada orang yang memang udah punya followers segala macam, itu kan marketnya para pencari uang di sana ya gitu kan. Untuk movement-nya belum tentu cepat gitu. Kemungkinan akan ada tetap perubahan. Kita akan tetap lihat ya nanti perubahannya kayak gimana. Tapi untuk movement secara cepat akan mungkin. Tapi akhirnya akhirnya pindah ya, kita akan lihat sih. Karena mungkin harusnya Twitter akan punya improvement lagi ya gitu kan. Dulu kan waktu zaman Clubhouse, Twitter ambil Clubhouse-nya ke Twitter gitu kan, sehingga kita bisa live langsung ya, ngobrol segala macam gitu bisa. Tapi balik lagi akan terjadi pergeseran juga sih kalau menurut saya. Oke, baik. Berarti Mas setuju nih ya kalau misalnya ada yang bilang emang orang yang pakai thread ini FOMO atau skena doang? Ya harusnya iya sih. Karena kayak ada yang baru gitu loh ya kan, kita udah disuguhkan sama Instagram awalnya, terus YouTube juga, terus TikTok gitu kan. Sekarang akhirnya kita lebih senang membaca mungkin, karena thread itu kan dan Twitter itu formasinya beda, bentuknya lisan ya atau tulisan gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang FOMO, udah pasti itu banyak yang FOMO karena hal yang baru ya kan, dan kayaknya seru gitu kan. Dan udah mulai ada banyak yang menganalisa ya kan, udah banyak yang sotoy-sotoy gitu kan. Ya kan udah mulai halo-halo dunia gitu kan, udah banyak banget yang kayak gitu. Oh ternyata ini gitu kan. Jadi udah mulai pada
menyambut gitu ya. Ya positif, mungkin di situ kan ada rezeki orang juga ya. Balik lagi kalau misalkan trade-nya bagus, bisa followersnya banyak, bisa mengundang market juga di sana, atau misalkan sponsor juga, jadi itu hal yang positif juga. Tapi FOMO-nya masih benar. Ada lagi nih Mas yang Silakan. nanya. Katanya keunggulan dari Threads ini tuh apa sih jika dibandingkan dengan Twitter? Jadi emang karena masih baru nih, jadi Ya. orang-orang pada Oke. keunggulannya. Keunggulannya ya, kalau keunggulan sekarang saya belum tahu secara aplikasinya apakah memang, karena gini, ini benar-benar tiruan ya, karena sekarang tuh setahu saya Twitter tuh udah banyak improvisasinya ya, dari sekarang dia bisa monetize, dari sekarang dia bisa mengklasifikasikan ya yang verify sama yang tidak verify gitu kan, karena itu termasuk penting juga, karena biar nggak ada sembarang orang yang bisa langsung verify gitu kan. Tapi kalau secara keunggulan tetap unggul Twitter kalau menurut saya, karena sekarang platform ini masih baru, tapi kita nggak tahu ke depan tuh kayak gimana. Nah, yang paling enak sekarang tuh, keunggulan salah satunya adalah bisa mengenerate migrasi ya, followers kalian atau following kalian itu pindah ke Twitter, pindah ke Thread gitu, sehingga itu gampang gitu. Jadi kan belum ada aplikasi yang tiba-tiba langsung kayak gitu ya, karena ini satu platform sama gitu. Tapi secara spesifik, secara ininya saya belum juga ngulik banget ya, tapi nggak ada sih, kayaknya hampir sama nih ya. Oke deh. Terus ada yang nanya nih Mas, katanya setuju nggak sih kalau sama statement yang bilang kalau thread ini tuh bisa ngebunuh Twitter? Karena kan dia rame banget ya. Ya, betul. Oke. Kalau misalkan saling bunuh ini ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung nanti kedua ini akan gimana pertarungannya ya, atau improvisasinya kayak gimana. Kalau misalkan Twitter gitu-gitu aja, thread-nya akhirnya punya improvisasi yang lebih bagus, kemungkinan dia akan ngebunuh gitu kan, karena Twitter itu balik lagi sebenarnya selama ini juga mengalami improvement yang bagus ya di bawah Elon Musk ini ya, banyak banget improvementnya mereka gitu kan. Tapi kalau langsung ngebunuh menurut saya butuh waktu, bahkan si threadnya sendiri itu akan bisa mati sendiri juga gitu, bisa hilang aja kayak dulu ada Clubhouse gitu kan, FOMO hilang gitu kan, bisa jadi kayak gitu juga ya. Jadi tergantung seberapa besar mereka melakukan improvisasi. Oke. Ada lagi nih, Gimana? ini rame banget juga di Twitter. Tapi katanya kalau kita bikin akun Threads ini nggak bakal bisa dihapus Pak. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau hapus harus sekalian sama akun Instagramnya. Oh gitu. Oh Allah, kejebak dong kita semua ya. Iya. Tapi ya terus? Kalau katanya nih, kalau misalnya kayak gini, untuk Mas Pandu bakal mau mengaktifkan, mau bikin thread. Oh udah, kalau saya udah bikin thread. Oh, udah bikin. Iya, kalau saya udah kejebur. Ya, karena kan ada konten ini, saya harus tahu dong bentuknya kayak gimana gitu. Tapi ya pasti harusnya itu tidak akan terjadi. Mungkin ya cybernya dari Twitternya aja gitu kan. Ini kan balik lagi ya. Tapi memang kemarin juga sama sih, agak lumayan bahaya ya ketika kalian download itu, terus kemudian ketika saya udah install, tiba-tiba ada yang bisa login ke akun Instagram saya. Katanya ini juga ramai juga. Yang di hack atau apa gitu? Security policy itu bisa sampai ke aktivitas kita, bisa kita. Ya. Sebenarnya itu hampir semua aplikasi bisa kayak gitu sih, karena term and condition-nya memang akan seperti itu. Ya kan, mungkin kita nggak ngeh aja. Tapi ya kayak contoh misalkan kalau Instagram tuh, kalau kalian lagi cari sesuatu, muncul iklannya pun di situ kan. Itu kan sama aja sebenarnya. Ya kan, aktivitas kita tuh di internet ini akan masuk ke sosial media juga pada ujungnya kayak gitu, kecuali kalian tidak menggunakan internet gitu kan, itu akan bisa masuk. Nah tapi makanya kemarin kejadian ketika saya install Thread, abis itu kan pasti sinkron ke sana, tiba-tiba dia bisa login di daerah Bekasi ya, mereka dia udah masuk kan. Nah akhirnya saya harus ganti passwordnya saya itu kan, akhirnya udah keganti, jadi di sana udah di logout gitu. Jadi mungkin di situ masih ada titik lengahnya ya, masih ada orang yang iseng gitu kan, dalam tanda kutip memanfaatkan momen ini, karena mereka mungkin udah tahu, oh ini akan jadi migrasi nih gitu kan. Pasti ada satu kelemahan di mana migrasi itu akan di mana kelemahan itu terjadi ketika migrasi gitu. Jadi itu yang bahaya. Nah mungkin ini tadi ada benarnya juga, tapi harusnya Instagram dan teman-temannya Meta itu akan
memperhitungkan jika kita sudah ada thread itu, nggak mungkin harus menghapus Instagram juga karena itu kerugian buat mereka gitu ya. Kalau kita hapus ya berarti Instagram juga hapus, mereka kehilangan user juga. Itu. Nih, Mas sendiri sebenarnya lebih suka Twitter atau Thread nih? Masih Twitter. Tetap ya. Ya, karena tetap idenya bagus sih Thread, tapi tetap yang originalnya kan Twitter ya, gitu kan. Jadi walaupun di Twitter orangnya udah pada aneh-aneh gitu kan, tapi tetap by originnya Twitter saya lebih suka karena secara ini juga fiturnya jauh lebih bagus kok. Twitter tetap lebih bagus. Dan mungkin kita masih lebih terbiasa sama Twitter kali ya. Iya, gitu. Masih Thread masih agak kaget ya orang-orang. Iya, jadi ya menurut saya ya masih simpel aja juga sih. Tetap Twitter lebih bagus kok. Oke? Cukup? Cukup, Pak. Ada lagi? Enggak sih, Pak. Oke. Kalau kalian dulu yang Jessica yang udah install gimana? Lihatnya? Kalau saya sih tetap suka Twitter ya. Saya suka Twitter ya. Kayak lebih enak aja sih dipakainya. Betul. Maka kalau ada yang ganggu ya memang ya semua platform ada yang ganggu lah gitu kan. Ya maksudnya ada yang aneh-aneh, semua platform ada yang aneh-aneh lah gitu kan. Namanya juga sosial media ya, siapapun bisa akses. Oke. Cukup ya, semoga ini bisa cepat tayang biar bisa kasih informasi lebih ke kalian yang masih bingung-bingung ya. Ini tugasnya marketing dari kita. Oke, cukup untuk CCTV kali ini, termasuk yang dadakan juga karena memang kita mau ngejar hype-nya ya kan. Dan makanya si kostum saya seperti ini gitu ya, tidak bawa apa-apa. Jadi terima kasih sudah sudah nonton CCTV ya, dan yang udah subscribe thank you juga, dan jangan lupa untuk di-share dan komen di channel kita. Oke, bye-bye.